Ya, selamat sore teman-teman semua. 大家都好吗? Apa kabar teman-teman semua? 我希望大家一切都顺利. Saya berharap teman-teman semua lancar ya. 好, 今天是我们回答问题节目. Jadi hari ini ada program menjawab kita dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas ya. 大家都在哪儿? Teman-teman sore ini pada di mana? Ya, 大部分可能都在公司或者在家里 ya. Mungkin sebagian besar ada yang di kantor, ada juga yang di rumah ya. 好的, ya ini ada beberapa orang sudah respon ya. 在家里, Oke, banyakan 在家里 ya. Banyakan di rumah ternyata. Baiklah. 等一下啊. Oke ya, banyakan di rumah nih responnya ya. 在公司的有吗? Yang ada di kantor mungkin? Ya, baik. 大家下午好. Ya, selamat sore semuanya, teman-teman semua. Mungkin saya nggak sebutin satu-satu, tapi spellingan pinyin-nya sudah benar ya. 我看到也很高兴 ya. Saya lihatnya juga sangat senang karena spellingan pinyin-nya udah nggak perlu saya koreksi ya. 下午好-nya udah benar. 家里-nya juga benar ya. 我在家里. 在-nya pakai Z. Wah, 好棒. 大家都很棒. Semuanya hebat-hebat ya. Oke, 好的. Sambil saya share screen untuk tempat saya tulis-tulis. 今天我们没有问题. Kita dari kelas hari Minggu tidak ada pertanyaan yang belum kejawab ya. Jadi nggak apa-apa, nanti teman-teman boleh ketik pertanyaan teman-teman yang selama ini mungkin belum kejawab, boleh di bagian chat. Pasti akan saya bacakan satu persatu ya. Yang masuk duluan itu yang akan dibacakan sampai waktu kita selesai. Oke ya, Dr. Evelyn katanya sudah sampai rumah setelah pulang praktek. 好的. Pak Suyosan 也说我在家. Oke, saya di rumah ya. 我在公司 kata Ibu Lucia. 好的. Ya, cuma ada dua ya biasanya ya. 在公司还是在家里 ya. Ada dua ya, 在家 atau 在公司. 在家里 也可以 ya. Li di situ memang kalau kita artikan kan di dalam, tapi bukan maksudnya di dalamnya rumah gitu ya, 不是的. Dia cuman kayak partikel aja ya. 我在家里, 我在家 也可以, dua-duanya nggak terlalu masalah ya. Oh ya, ada Ibu Nani ya. 老师下午好, 我在家里. Oke ya, di rumah. 好的, tadi ada titipan pertanyaan sambil saya bahas, sambil teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini ada titipan pertanyaan yang memang di luar dari bahan. 等一下, sebentar ya, saya buka dulu. Oke, 在这儿. Ini pertanyaan dari Xiaoming ya. 老师 besok ada tanya jawab ya. Boleh bantu jawab ini. Penggunaan verb plus 起来. Oke ya. Ini memang belum kita bahas di materi buku. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar basic, anggap sebagai tambahan pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi Xiaoming tanya verb plus 起来 itu penggunanya seperti apa? Sebelum masuk ke sini, saya mau bahas ini dulu ya. Jadi 起来. Jadi kalau nanti ketemu kosakata 起来 itu sebenarnya artinya bangun. Kalau dia sebagai kosakata dan sebagai kata kerja, verb, bangun. Ya, misalnya contoh kalimat nih, 几点. Nah, 几点-nya kita baru belajar ya. Jadi teman-teman boleh bantu saya artikan nggak? Nih, 几点起来? Atau mungkin orang bilang 起床. Kalau 起床 itu bangun tidur. 起来 也可以ya. 起来 itu dia lainnya partikel arah gitu ya. Bangun dan mendekati orang yang ngomong kayak gitulah ya. 起来, bangun. Wake up. Jadi ini saya kasih pinyin dulu.
你几点起来 artinya iya kamu bangun jam berapa? 比如说我今天5点半就起来了 gitu ya. 我今天5点半就起来了. Jadi hari ini saya jam 5.30 sudah bangun gitu ya. 起来. Ini yang saya mau kenalin teman-teman dulu ya. 起来itu konteksnya ya. Dan kalau di luar dengar 起来, oh oke, bangun gitu ya. Nah, itu satu. Berarti ini bangun tidur ya. Konteksnya bangun tidur. Oke ya, yang kosakata lain kan teman-teman udah tahu ya, jadi saya nggak tulisin satu-satu biar kita lebih cepat. Nah, cilai yang arti kedua, bangunnya itu gini, contoh saya lagi duduk. Nah, teman-teman mungkin mau geser kursi, maka teman-teman bilang, 老师请你起来 gitu. Tolong 老师 bangun. Bangun di situ artinya berdiri. Ya, atau 请老师站起来也可以，站起来啊。Ini nyambung sama yang atas 站起来. Nanti ya saya bahas. Nah, 起来 juga bisa misalnya 请你 sorry. 请你起来 gitu ya. Tolong kamu berdiri. Di sini lebih ke berdiri, bangun gitu ya. 请你起来. Jadi ada dua arti ya teman-teman ya. Satu bangun tidur, satu bangun berdiri. Suruh orangnya mungkin dari posisi duduk atau posisi baring, misalnya dokter suruh kita berbaring untuk dicek, begitu selesai dia suruh kita bangun ya. Nah, itu boleh bilangnya 起来. 请你起来. Sampai di sini untuk 起来ada dua konteks, sudah paham? Nah, kalau di sini dia fungsinya verb, di sini fungsinya verb. Kata kerja dia. Kalau oke, jelas saya lanjut ya. Jadi bagi teman-teman merasa oh ya materi nggak ada di buku, tapi saya tetap akan jelasin dari basic supaya teman-teman paham gitu ya. Jadi sebenarnya nggak akan terlalu sulit gitu ya, nggak nyambung dari mana-mana. Jadi tetap dari basic saya jelasin dulu pengenalan, baru kita lanjut. Oke ya, ini oke. Saya lanjut dulu ya. Singnya silahkan ya. Oke, takutnya kosakata ini belum dapat. Dipersilahkan ya. 请说, 请问, numpang tanya. Sepertinya sudah ya. Oh ya, wang ya. Lupa ya. Yang pasti 请 itu artinya silakan atau numpang gitu ya. Kita dengan sopan mau minta izin ke orang ya. 请问. Silahkan. Oke, silahkannya udah muncul ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas pertanyaan dari Xiaoming yang tentang verb plus cilai ya. Nah, di situ ini kan udah verb. Laoshi tadi kan jelasin cilai itu ada verb. Nah, kalau dia ada verb di depan, si cilai itu tidak berfungsi sebagai kata kerja lagi, teman-teman. Cilai di sini dia fungsinya sebagai kata bantu result. Ya, jadi saya pakai istilahnya saya ya teman-teman ya. Partikel result. Teman-teman masih ingat nggak? Kita di dalam bahasa Mandarin itu ada kata kerja plus result. Jadi dari kata kerja ini hasilnya seperti apa? Itu yang kira-kira saya bisa kasih gambaran yang simple buat teman-teman ya. Nah, misalnya contoh 站起来, tadi yang kita bahas ya. 站起来. Nah, kalau di sini dengan cara saya tadi sudah jelasin secara rinciannya, maka teman-teman tahu 站 artinya verb ya, kata kerja berdiri. Oke. 起来 di sini bukan verb, tapi dia adalah partikel result. Jadi 站起来 berarti 请你站起来. Berarti benar-benar suruh orangnya dari posisi duduk atau posisi berbaring, suruh dia berdiri dan harus standby gitu. Itu namanya 站起来. Ya, sampai sini oke. Jadi ya kayak tadi, 请你起来 itu dia umum banget, artinya ya udah bangun, entah dari duduk atau dari ini intinya suruh dia bangun gitu ya. Bangunnya misalnya contoh kayak saya tiduran dulu dicek sama dokter. Nah, begitu bangun saya masih duduk. Itu namanya 起来. Sampai sini oke nggak? Tapi kalau dokternya bilang 请你站起来, berarti yang perlu dilakukan sama si pasien adalah mungkin dari tiduran dia harus duduk, habis itu berdiri. Result terakhirnya adalah berdiri. Sampai di sini oke nggak, teman-teman?
sebelum saya kasih contoh yang lain. Jadi cilai di sini adalah partikel result, ya, kata bantu result, bukan kata kerja. Oke ya. Nah, saya kasih contoh yang lain. Oke, 站起来 saya sering dengar 老师. Nah, terus ada mungkin satu kosakata 说起来. Guratannya ada yang hilang. 说起来. Pernah dengar nggak? 说起来, 说 itu ngomong, berbicara. Tapi kalau 说起来 artinya, iya bahasa Indonesia memang nggak ada ya, yang maksudnya kata kerja ditambahin result. Nah, jadi apa namanya? Sebentar ya teman-teman ya. Jadi, 等一下 teman-teman ya, bentar ya teman-teman ya. Nah, 说起来 itu artinya kalau kita ngomongin gitu. Kalau bahasa Indonesia kita mau translate, kalau diomongkan. Kalau bahasa Indonesia-nya ya kita mau translate. Contoh, 这件事说起来很长. Saya kasih kalimat di belakang ya. Jadi kalau teman-teman minta saya translate, 说起来 artinya apa gitu ya. Kalau dibicarakan gitu ya. Tapi bukan kalau ya, dia artinya bukan ya. Nah, saya masukin ke kalimat kalau dibicarakan. Contoh, 这件事说起来很长。这件事说起来很长。Ya, teman-teman, halo. Suara saya keputus ya. Kayaknya internet kurang bagus ya. Iya, putus-putus. Oke. Saya ulang ya. Jadi, 这件事说起来很长 artinya 件 ini adalah kata satuan untuk urusan. Jadi urusan ini kalau kita bicarakan itu sangat panjang. Misal contoh teman-teman tanya saya satu hal, saya bilang, misal waktu kita singkat gitu ya, saya bilang, aduh, 这件事说起来很长，我改天再告诉你 ya. 改天 tuh next time. Jadi saya lain kali baru kasih tahu kamu gitu ya. Hari ini nggak keburu contoh. Jadi 这件事说起来很长. Pertanyaan teman-teman pasti bilang sama saya, 老师, boleh nggak sih cilainya saya hilangkan? Tidak bisa. Kalimat ini jadi ganjal. Ya, jadi 这件事说起来很长 artinya hal ini kalau kita mau bahas, kalau kita bicarakan itu akan sangat panjang. Karena hari ini waktunya terbatas, kita lain kali saja. Itu maksudnya ya. Kalau misal teman-teman hilangkan cilainya itu yang nggak bisa teman-teman ya. 这件事说很长. Dia nggak jadi satu kalimat. Sampai sini oke nggak teman-teman? Makanya kenapa saya bilang bahasa itu perlu ada feeling. Ya ini feelingnya, begitu teman-teman lihat, iya kalimatnya kayaknya ganjal ya, karena butuh yang namanya particle result. Cilainya ini adalah particle result. Sampai sini oke teman-teman, jadi 这件事说起来很长. 这件事说起来很长 ya, jadi hal ini kalau kita translate bahasa Indonesia kan hal ini kalau dibicarakan atau dibahas sangat panjang. Gitu maksudnya ya. Sampai sini oke nggak? Tadi ada 站起来, 说起来. Kalau teman-teman bilang, 老师, ada nggak sih patokan kata kerja yang pakai 起来? Kalau kita mau hafalin lumayan banyak ya. 说起来,站起来,然后听起来
Banyak sebenarnya teman-teman. Nah, itu butuh butuh kayak misalnya teman-teman hobi baca, hobi nonton. Nah, itu pasti akan ketemu kayak gitu. 听起来 pernah dengar 听起来? 听起来 itu kedengarannya. Kalau saya translate ke bahasa Indonesia ya, kedengarannya. Jadi 听 mendengar, 听起来 jadi kedengarannya. 我以前觉得学汉语很难 gitu ya kalimatnya contoh. 我以前觉得学汉语很难. Saya dulu merasa belajar bahasa Mandarin sangat sulit ya. 自从我参加了 New Normal 的汉语班, 自从 itu sejak ya, sejak saya menghadiri kelas Mandarin New Normal, 听起来 不太难 gitu ya. Kedengarannya sih nggak terlalu sulit ya, dengan ada mungkin tips, mungkin kita review-review, kedengarannya nggak terlalu sulit ya. 听起来 itu salah satu contoh. Atau mungkin kita bilang, 他刚才在讲电话，在打电话 gitu ya. Dia tadi lagi telepon. 听起来好像不太高兴. Kedengarannya kayaknya tidak terlalu senang ya. 听起来. Jadi dengar terus resultnya seperti apa? 听起来. Ya memang bahasa Indonesia kita nggak ada ya. Jadi maksudnya sebenarnya 起来 ini artinya apa? Makanya saya bilang apa partikel result dari si kata kerja. 说起来听起来，刚才我想到想起来 pernah dengar? Masih banyak teman-teman ya. Tapi dia artinya nggak selalu, maksudnya kayak tadi baku, cilai pasti artinya ini enggak. Ya, ini siang. Siang cilai pernah dengar nggak teman-teman? Ya, 我想起来了. Misalnya tadi dari tadi, aduh saya ingat gitu ya, tapi ngomongnya nggak keluar-keluar. Apa ya, apa ya, apa ya. Begitu tiba-tiba, tek gitu ya. Itu namanya 想起来. Oh, 我想起来了 gitu ya. Terpikir atau teringat. Atau mungkin kita udah 20 tahun nggak ketemu, tapi kayaknya muka teman-teman familiar gitu ya, pernah ketemu sekali lah ya. Tapi saya benar-benar kayak muka ini kenal, cuma kok lupa gitu ya namanya, aduh gimana. Nah, makanya tiba-tiba ingat, oh ini Ibu Judi gitu ya. Oh ya, 我想起来了, 你就是 Ibu Judi, misalnya contoh ya, 想起来. Jadi dia masih banyak padanan yang lain ya, 听说, 想, terus tadi Ibu Xiuzhen ada kasih kita contoh 看起来 ya. Saya next dulu ya, atau teman-teman mau screenshot dulu boleh. Jadi ini adalah contoh verb plus 起来. Kalau teman-teman tanya saya, 老师 ada nggak sih contoh arti bakunya? Arti bakunya itu patennya selalu begitu. Enggak ya, kalau teman-teman lihat ya. Tadi 说起来 kalau dibicarakan ya, kalau dibahas. Kedengarannya 听起来 kan beda tuh arti yang mau dimaksud ya. Terus 想起来 jadi teringat. Jadi nggak ada yang maksudnya, oh 起来 itu artinya apa gitu. Meo, meo. So ini butuh banget teman-teman tuh banyak baca, banyak nonton. Kalau nggak bisa baca, saran saya nonton. Nonton lumayan. Jadi teman-teman tahu, oh iya ya dia pakai ini ya. Artinya apa nih gitu. Nah itu udah benar-benar praktek ya. Itu sama tadi ada 看起来 gitu ya. 看起来 kelihatannya. 看起来 ini kelihatannya. Kelihatannya 看起来. Tapi kelihatannya yang 看起来 ini juga bisa terlihat ya. 你穿的这件衣服看起来很好看 gitu ya. Kelihatannya bagus kok. Misalnya 我今天穿的怎么样? Terus teman-teman bilang, oh 老师看起来很好看. Jadi terlihat, memang terlihat bagus ya. Itu jadi dia bisa dua arti, teman-teman, tergantung konteks kalimat. Satu yang tadi saya bilang terlihat, memang kenyataan. Memang kenyataan itu namanya terlihat. 看起来很好看啊, 没关系, 你要有自信心 misalnya ya, nggak apa-apa, kamu perlu pede-pede aja. Terlihat berarti benar-benar kita ngomong kenyataan. Tapi kalau kelihatannya itu misalnya contoh,
看起来，看起来，看起来。Oh, makanan ya, makanan disajikan gitu ya. Mungkin sorry ya, tata letaknya nggak terlalu bagus. Kita bilang, 这个东西看起来不太好吃. Ya, kelihatannya itu nggak enak. Tapi ternyata kan ada ya makanan yang kelihatannya memang nggak terlalu gimana. Begitu kita cicipin, ternyata enak gitu ya. Itu namanya 看起来. Jadi dia ada dua arti, tergantung konteks kalimat. Sampai sini oke? Ya, ini contoh ya, kata kerja plus 起来. Ya, sudah ada beberapa contoh. Teman-teman sudah selesai screenshot kah? Kalau dari halaman sebelumnya yang ini ya, Pak Suyosan ya. Halaman 1-2. Oh, baik-baik. Ya, silakan ya. Ini halaman satunya. Sambil saya tunggu ya. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas. Ya, ini halaman 1. Saya next dulu halaman 2. Halaman 2. Kemudian halaman 3. Halaman 3. Berikutnya halaman 4 ya. Ini ya, cukup ya. Masih banyak sebenarnya, nanti teman-teman ketemu misalnya kata kerja plus cilai. Nah, itu perlu dipadanin juga sama kalimatnya ini maksudnya apa gitu ya. Karena dia nggak langsung translate kata kerjanya doang gitu ya. Oke, saya sambil lanjut ya. Jadi pertanyaan beliau masih ada yang kedua. Ya, jadi tadi ada verb plus cilai, penggunanya seperti apa. Terus yang kedua adalah tanyanya, oke, verb plus lai plus verb plus chu. Ya, jadi ada satu kosakata kita yang kata kerja plus lai. Oh ya, sorry, saya belum kasih pinyinya. Lai sama chu. Ini kadang-kadang si lai sama chu karena arah, dia tidak dikasih nada. Padahal lai nada 2, chu nada 4. Kayak gitu ya. Nah, contohnya misalnya yang saya kepikiran di top of mind saya adalah pao lai, pao chu. Pernah dengar ya harusnya ya. Pao lai, pao chu artinya lari ke sana kemari. Jadi kalau saya boleh simpulkan buat teman-teman gitu ya. Pao lai, pao chu. Jadi ada lai sama chu di sini menandakan kata kerja itu dilakukan bolak-balik ya. Lari ke sana, lari ke sini gitu ya kalau kita artikan ya. Lari ke sana, lari ke sini. Jadi ada satu action mondar-mandir gitu ya, lalu lalang kayak teman-teman mungkin nyebutnya istilah setrikaan ya. Jadi bolak-balik gitu ya, namanya 跑来跑去. Terus ada lagi 说来说去. 说来说去itu maksudnya contoh ya, saya ngomongin dia, dia ngomongin saya gitu ya. Jadi kan teman-teman lihat ya alurnya bolak-balik ya, saling ngomongin lah ya. 你们说来说去到底是谁对还是谁错 gitu ya, 都不知道. Jadi kalian berdua tuh ngomongin, misalnya saya ngomongin dia ngomongin saya lagi bahwa oh ini gitu ya. Nah, 说来说去 masuk ya, jadi ngomong sana ngomong sini ya. Tapi akhirnya ya kita perlu introspeksi diri misalnya gitu ya. 说来说去，跑来跑去, apalagi ya 走来走去. Kalau 走来走去 saya rasa teman-teman tahu jadinya jalannya ke sana kemari gitu ya. Contoh teman-teman lagi nunggu orang tapi kayaknya lama gitu ya. Nah, teman-teman juga udah nggak sabar, ya udahlah jalan ke sana kemari gitu ya untuk mengisi waktu. Namanya 走来走去. 走来走去. Ini ada 3 ya, 走来走去.
Nanti kalau ketemu di luar, misalnya lai sama cu-nya pakai nada 5 juga nggak apa-apa ya teman-teman. Karena di sini mereka bukan kata kerja, mereka adalah partikel. Ya, 走来走去. Jadi jalan ke sana kemari gitu ya, jalan ke sana ke sini. Jadi mondar-mandir maksudnya 走来走去. Sampai sini oke untuk penggunaan ini. Jadi dia penggunaan sebenarnya eh, lebih melukiskan bahwa apa namanya eh, kata kerja itu dilakukan dengan mondar-mandir gitu ya, ke sana kemari itu maksudnya ya, 走来走去. Jadi jalan ke sana, jalan ke sini. Ya, sampai sini oke. Untuk verb plus like sama verb plus to. Ini pertanyaan dari teman-teman kelas yang japri panjang gitu ya, supaya dijawab di sesi hari ini. Bukan materi kelas. Ya, oke ya. Bukan gampang datang, gampang pergi sih Pak Suyosan, bukan. Jadi 走来走去 itu contoh ya. 他在外面一直走来走去. Dia di luar itu dari tadi jalan ke sana, jalan ke sini gitu ya. Kayaknya dia ada sesuatu yang ditunggu atau dia gelisah gitu ya, panik. Aduh ini gimana ya? Kan kita nggak tahu ya. Jadi kan kalau misalnya orang tenang gitu ya, dia kan duduk biasa aja. Tapi kalau ada sesuatu yang dia khawatirkan atau dia ada sesuatu yang dia buru-buruin kan orang tuh mondar-mandir gitu ya. Aduh, kok nggak nyampe-nyampe ya? Aduh, kok nggak nyampe-nyampe? Iya, jadi jalan ke sana kemari itu namanya 走来走去 mondar-mandir. Ya, jadi bukan gampang datang, gampang pergi. 不是 ya, artinya berbeda. Itu untuk pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga adalah verb plus 不出. Oke. Ini sudah di screenshot. Saya mau lanjut ke berikutnya. 好了吗？ Yang pasti teman-teman tahu, oh, lai sama cu di sini bukan kata kerja ya, dia partikel. Oke, baik, kita lanjut. Satu lagi pertanyaan, ada kata kerja plus 不出. Nah, 不出 sama di sini itu dia bukan kata kerja. Cu, kalau teman-teman tahu artinya apa? 出去, keluar ya, keluar. Kalau dia sebagai verb. Tapi kalau di sini enggak, dia bukan verb, dia juga particle result ya. Contoh verb plus 不出, misalnya 想不出, 说不出, 看不出 ya. Saya tulisin ya, baru saya artikan. Misalnya contoh 看不出. Kadang-kadang orang kadang-kadang orang bilang 看不出来 ya, 看不出来就是这个出. 看不出 tidak kelihatan. 看不出. 看不出来他是这样的人gitu ya. Wah, nggak kelihatan loh ya orangnya kayak gitu. Misalnya udah kita lama baru tahu, oh ternyata sifat orangnya kayak gitu ya. Kita boleh bilang, dari mukanya nggak kelihatan ya, tidak kelihatan. Nah, 看不出. Ya, 看不出. Yang penting teman-teman tahu, oh 不出 ini dia partikel ya. 说不出. 说不出 itu tidak terkatakan, tidak terkatakan ya. Contoh tidak terkatakan. Ini lebih ke gini. 说不出. Oke. Jadi tidak sampai hati sih kita bilang ya, 说不出. Misalnya contoh, udahlah nggak usah bantu dia lagi ya, udah berkali-kali bantu dia, dia tetap tidak berubah-berubah. Nah, mungkin si orang yang kita nasihatin itu dia bilang, 但是我说不出不帮他 gitu ya, maksudnya 不忍心 gitu ya, nggak sampai hati ngomong keluar gitu ya, bahwa saya nggak mau bantu dia lagi ya, tidak terkatakan. Itu 说不出 ya. Bisa jadi juga tidak tega untuk mengatakan ya, 说不出.
再来是apa lagi ya? 想不出 berarti tidak terpikirkan. Misalnya contoh teman-teman, yuk saya minta ide baru supaya nanti kita belajarnya lebih efektif, misalnya contoh ya. Nah, teman-teman dalam waktu singkat berpikir, 老师，我现在想不出. Ya, saya atau kita tidak terpikirkan ya, belum terpikirkan ide. 我们在家再想想然后再告诉你好吗? Misalnya contoh ya, kita pikirkan lagi di rumah, nanti kalau udah ketemu idenya baru kita kasih tahu laoshi, misalnya contoh gitu ya, namanya 想不出, jadi nggak terpikirkan ya, tidak keluar idenya, keluar. Ya, dia masih ada hubungan sedikit gitu ya sama chu, ya, tidak terpikirkan idenya, ya, tidak keluar idenya, itu namanya 想不出. 我想不出什么办法 gitu ya, saya belum terpikirkan ide apa nih gitu ya, 什么办法 cara apa supaya mungkin kita lebih bagus lagi, contoh ya, 让我再慢慢想想 ya, biarkan saya pelan-pelan pikirkan lagi ya, 让我再慢慢想想，想不出. Jadi dari tadi kayaknya mirip-mirip ya, verb plus partikel gitu ya, 想不出. Tidak muncul atau tidak muncul ide, tidak muncul pemikiran, tidak terpikirkan ya. Oke, 想不出、说不出、看不出、听不出我听不出它什么意思ya, 听不出来. Biasanya ada 出来, ada lainnya sih. Kalau lebih sehari-hari ya, 想不出来什么办法. 我想不出来. Benar-benar nggak kepikir, belum terpikir, belum nemu, belum muncul idenya ya. 想不出, 想不出. Oke, ini tadi sudah di screenshot. Jadi verb plus 不出 ya, kata kerja plus 不出. 不出 di sini artinya partikel juga ya, kayak gitu. Sampai sini oke. Sebelum saya next. Ya, 说不出,做不出, 对, tidak bisa melakukan ya, 做不出也可以. Jadi tidak bisa melakukan. 我做不出伤害他的事, misalnya ya, 伤害他的事, 伤害 itu menyakiti ya, jadi 我做不出伤害他的事, 因为我真的很疼他ya, karena saya sangat menyayangi dia, contoh ya, mungkin di film-film kan suka dengar ya, 真抱歉我不能帮你, 我做不出, saya memang nggak bisa lakukan hal ini gitu ya, jadi saya nggak bisa bantu kamu ya, 做不出, ya, yang dibantu sama Ibu Xiuzhen ya, 做不出. Jadi banyak ya, masih banyak kata kerja yang bisa teman-teman sandingin dengan 不出, 做不出. Tidak bisa melakukan. Tidak bisa melakukannya bukan karena tidak mampu, memang dia memilih tidak melakukan itu ya, tidak bisa melakukan. Bukan karena, oh tidak bisa melakukannya karena nggak ada waktu atau dia nggak ada kemampuan, 不是. 做不出 ini pilihan bahwa saya benar-benar tidak tega, ya, tidak sampai hati untuk melakukan hal seperti itu. Balik lagi yang tadi ya, saya bilang tidak tega untuk mengatakan, tidak tega untuk melakukannya. Ini lebih ke tidak tega untuk melakukan. Kalau kayak gini sebenarnya akan lebih cepat kalau teman-teman baca artikel, terus dia ada kalimat. Di situ teman-teman lebih, oh iya ya konteksnya begini ya. Jadi lebih dapat sebenarnya arti-artinya ya. Kalau penggunaan kayak gini, kan kita bahas di kelas dengan contoh yang ada. Tapi akan lebih, apa namanya, lebih melekat gitu ya. Kalau teman-teman baca kalimat, oh iya pakainya seperti ini ya gitu. Seperti itu ya. Oke, baik. Kalau gitu, itu tadi pertanyaan titipan ya. Di luar materi kelas sepertinya udah deh. Oh ya, sudah semua ya. Oke, kalau gitu saya akan lihat ke chattingan teman-teman ya. Ada yang perlu saya jawab. Ini tadi Zoom saya keputus. Jadi yang ada di chat, yang ada di saya adalah yang chattingan dari Bu Yati ya. Ini yang chattingan pertama ya. Putus-putus pembicaraan kedengarannya. Nah, kalau teman-teman ada chat yang di atasnya Bu Yati, boleh kopas chat
ulang ya, karena yang saya kebaca yang ini. Oke, saya scroll ke bawah. Oke, Ibu Indayani. Kalau 说不出来, ada nggak 老师? Oh ya, ini ya tadi ya Bu ya. Ini 说不出来 ya yang tadi saya bahas bahwa kadang-kadang kita lebih sering dengarnya itu 说不出来 说不出来 ya. Artinya mau ngomong nggak bisa keluar. Betul Bu. Ya, betul Ibu Indayani ya. Terus saya beresin 收起来. Oh, 收起来 itu simpan ya, 收起来 Bu Yatian, 收起来. Ini. Saya tulis di sini ya Bu, 收起来. Bisa terima, bisa beresin. 收起来 ya. 收起来. Ya ini. Ini benar, kata kerja plus result ya, partikel. Jadi bisa artinya beresin, 收起来, bisa juga terima. Misalnya saya kasih barang, 你就收起来, saya kasih uang, suruh orangnya terima ya. Jadi ada dua arti ya. Bisa beresin, beberes-beres gitu ya, 收起来, misalnya berantakan, 你这些东西收起来 gitu ya. Atau kita minta orangnya terima gitu ya. 这些钱不太多，我希望你能收起来，就是这个。Saya berharap kamu terima ya. 这是我的一点心意. Misalnya contoh ya, ini ada sedikit niat hati dari saya ya. 收起来, pakai SHOU ya Bu. Oke, saya lanjut. Ibu Cindra tadi udah ya, halaman 1 dan 2. Ada yang masih ketinggalan nggak untuk screenshotnya? Nanti saya bantu lagi ya, kalau misal ketinggalan saya mundur ya. Oke, terus berikutnya ada Pak Andreas ya. Pak Andreas tanya, 晚上好老师, ya Bapak di sana malam ya. Mana yang benar susunan kalimat di bawah ini? 你吃早饭什么了? Atau 你早饭吃了什么? Oke. Yang benar adalah 你早饭吃了什么? Ya, kamu makan pagi, makannya apa? Kalau ini sebenarnya kamu makan pagi gitu ya, kamu sarapan paginya makan apa? Nah, kalau yang kalimat pertama, 你吃早饭什么了? Itu salah gitu ya. Kalau mau benar harus dibalik ya. Ini sudah, kalau sudah mungkin saya boleh kasih contoh kalimat Pak Andreas ya. Kita bisa belajar dari kalimat Pak Andreas. Oke, kalau sudah ya. Jadi gini, ini juga menurut saya bagus ya. Pertanyaannya teman-teman bisa ambil pembelajaran pola di mana kalau kalimat pertama mau benar itu adalah gini Pak. Nih, ya, nih, contohnya sama. 你吃什么早饭 gitu ya. Kalau mau begini, 早饭, 等一下. Ya, jadi kebalik Pak. Ya, 你吃什么早饭? Boleh. Jadi di sini zaufannya itu lebih ke sarapan pagi gitu ya. Sarapan pagi apa? Nih, 吃 makan ya. Ini susunannya. Jadi tetap kalau misalnya Bapak mau bilang, oh saya mau lengkap aja. Nih, 吃什么早饭? Nah, semuanya harus segini Pak, bukan di belakang ya. Nah, atau biasanya simpelnya orang nggak pakai zaufan di belakang lagi. Langsung nih, 吃什么? Kamu makan apa? Itu simple. Udah pasti benar. Jadi maksud saya, walaupun dia ditambahin yang lain, konsepnya tetap akan sama ya. Jadi kamu makan apa? 你吃什么早饭? Nah, 早饭ini tambahan sebenarnya. Nah, kalau yang kalimat keduanya Bapak, itu bagus. Biasanya orang tarik si 早饭 ke depannya. Jadi, nih, sorry ya, ini layarnya saya tulis dia keputus-putus gitu ya. Nih, 早饭 atau 早餐 boleh ya teman-teman ya. 早饭 sama 早餐 sama. 早饭吃什么? Nih, 早饭. Kalau saya boleh tanya teman-teman, 早饭 ini kata apa? Biar teman-teman nggak
pusing kok kenapa ya dia bisa taruh depan gitu ya. Kalau saya boleh tanya teman-teman, 早饭, sarapan pagi ini adalah jenis kata apa? Kata kerja, kata benda, atau apa? 早饭, 早饭. Ayo, dipahamin dulu. Iya, kata benda dia, betul. Dia adalah objek. Nah, terus teman-teman lihat ya, sebenarnya ini kan SPO. Oke? Si subjek ini tidak melulu manusia, benar ya? Makanya dia bisa kan ditarik ke depan PO. Si subjek ini sebenarnya ini ya, ini dia singkat. 你的早饭 sebenarnya ada ke, cuman dibuang ya. 你早饭吃什么? Kamu sarapan pagi gitu ya, makan. Gitu. Kalau saya translate makan pagi, teman-teman terkecoh makan. Kata kerja. 不是. 早饭 ini breakfast. Sarapan pagi, kata benda. Noun. Ya, bagi teman-teman yang jawab saya benda, objek, itu semua benar. Tapi yang tadi ada jawab saya kata kerja, salah. Ini bukan kata kerja. Ya, jadi teman-teman jangan terkecoh. 早饭, makan pagi kan, Laoshi? Ya, makan pagi kalau kita translate bahasa Indonesianya. Tapi itu adalah sarapan pagi, bukan kata kerja. Kata kerjanya yang mana? Kalau saya makan pagi, bahasa Indonesia kan ngomongnya gitu kan. Iya, kata kerjanya adalah 吃, 对, 这个. Jadi teman-teman, kenapa kadang-kadang saya agak lama kayak gini? Karena saya mau teman-teman paham, bukan cuma dihafalin artinya doang, tapi memahami. Ketika memahami, kalimat tidak akan salah. Misalnya contoh, kita translate, kita pun akan tahu, oh ya, kamu sarapan paginya makan apa? Tetap SPO. Ya, cuman ini variasi. Kalau nggak mau pusing, ya udah, 你吃什么？明天早餐早饭，你要吃什么？Ya udah ya, dipisah ya, 明天的早餐 boleh. Itu variasi kalimat saja. Tapi yang pasti dia tetap ada SPO. Sampai sini oke? Jadi kalimat Pak Andreas, yang pertama itu kebalik. Ya, saya sudah revisi. Jadi kalau mau pakai yang versi pertama boleh, tapi begini. Atau yang kedua itu yang benar. Ya, 你早饭吃什么? Sampai sini oke? Ya, jadi itu ya, jangan langsung, oh sarapan pagi, makan pagi. Oh makan kan, laoshi kan. Jadi ini kata kerja dong, 不是. Kata kerjanya adalah 吃. Gitu. Sampai sini oke ya? Sambil saya lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi silakan teman-teman bertanya ya, karena akan makin jelas. Dia aturan tidak berubah-berubah, cuma kita perlu memahami saja ya. Oke, lanjut dari Pak Suyosan. Ci tidak bisa berdiri sendiri ya, seperti ci kata perintah. Maksud Bapak ci kata perintah? Enggak, Ci itu dia sebenarnya bukan tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Ci itu sebenarnya bangun juga gitu ya. Cuman dia adanya Cilai. Dia selalu gabung sama Ci. Ci ini kata kerja yang tadi saya bahas di awal-awal. Saya bilang, teman-teman kalau ketemu kosakata Cilai gitu ya, itu dia kalau cuman tunggal Cilai, maka itu artinya kata kerja bangun. Dan dia selalu, kalau saya bilang selalu gabung sama lai, nggak ada cicu, nggak ada meo, adanya cilai gitu ya, bangun. Kayak gitu ya, jadi Pak, dia bisa berdiri sendiri, dan dia juga bisa jadi partikel, ya, tergantung konteks kalimat. Nah, inilah yang mungkin saya paham ya, menurut teman-teman, aduh, kok ada ci-nya artinya bangun, tapi kadang-kadang dia sebagai partikel, ya, itu memang banyak baca, balik lagi pengetahuan ya. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Ada Yunita ya, 老师 sendok makan bahasa Mandarinnya apa ya? Tiaogeng kah atau tangci? Dua-duanya boleh. 勺子 itu sendok makan atau sendok sayur. Tiga-tiganya boleh ya. Jadi ada tiaogeng, ada tangci, ada 勺子 ya. 勺子, sorry, 对不起, 勺子 ya. Jadi apa namanya? Memang ada beberapa istilah di beberapa daerah gitu ya. Kalau kayak kita selatan, kita ngomongnya tangci. Hangci. Tapi kalau tiaogeng itu dia lebih apa namanya?
istilah formal banget kayak bahasa-bahasa istana zaman dulu itu bilangnya Tiaogeng. Terus satu lagi Shaozi itu utara. Ya, saya baru tahu maksudnya begitu awal-awal gitu ya ngobrol sama orang Beijing, saya tahu oh ya Shaozi gitu ya. Jadi kalau yang Tangci itu saya kenal dari dulu. Kayak gitu sih Ayunita ya. Jadi tiga ini semua sinonim. Cuman penggunaannya aja. Jadi teman-teman yang penting jadi tahu, oh sama ya. Tinggal orang kalau ngomong ini, oh saya tahu itu sendok gitu. Jadi tidak dibedakan maksudnya sendok sayur atau gimana sih? Enggak ya. Oke, itu pertanyaan Yunita. Terus ada Koko. Ini Koko siapa nih ya? Enggak. Atau memang namanya Koko ya. Dia tanya, 老师就要 plus verb plus le. Bagaimana ya, 老师? Iya, 就要. 就 itu adalah penekanan ya. Dulu ada satu modul kita bahas tentang 就要. Ada nggak? Teman-teman masih ingat nggak yang angkatan lama? Misalnya 就 ini, teman-teman masih ingat yang angkatan lama 就要 plus verb plus le. Sudah mau. Kalau ini dia ada paten. Paten tuh maksudnya tinggal teman-teman masukin kata kerja langsung translate gitu ya. Itu namanya paten. Kalau saya bilang ini artinya sudah mau, akan segera. Sudah mau titik-titik. Titik-titiknya adalah verb-nya. Contoh, 就要起飞了. Apa artinya 就要起飞了? 飞机就要起飞了. Oke. Lepas landas ya. Lepas landas. Ya sudah mau terbang, betul ya. Lepas landas atau terbang. Sudah mau. Nah, ini langsung masukin maksud saya ya. Paten itu maksudnya sudah mau. Verbnya apa? Lepas landas atau terbang. Gitu. 就要比如说这叫什么？就要睡着了，睡着 tidur ya. Jadi sudah mau ketiduran nih, oh, anaknya ngantuk gitu ya. Cio-nya kalau saya view, ini ada titik ya teman-teman ya, kayak nggak gitu jelas ya. Oke, ya jadi sudah mau. Nah ini yang saya bilang paten teman-teman tinggal masukin kata kerja, ya udah tinggal translate, nggak terlalu sulit ya. 就要 apa lagi ya? 就要迟到了, sudah mau? 迟到 apa teman-teman? 就要迟到了。迟到，迟到。terlambat, iya, 就要迟到了, 对, sudah mau terlambat ya, 就要迟到了, sudah mau telat. Nah, itu. Jadi, dia ada patennya ya. Oke, kalau ini sih nggak terlalu masalah dan kita ada di modul 4 ya, kata Ibu Xiuchen ya. Ya, dulu kita bahas sampai lengkap banget ya, 就 dipakai buat apa aja. Nanti ya, kalau udah sampai modul 4 kita bahas lagi. Betul, terlambat ya, 迟到, 迟. Kalau tahu itu 知道, 知道, beda. Nggak ada angin. Kalau 迟到 itu ada angin ya. Ada lagi nggak ya pertanyaan yang saya belum jawab ya? Coba kalau bisa kelar. Oh ini ya. 就要什么什么 plus le. Udah ya. Tadi ya Koko siapa nih? Ya, oke ya. Baik, kalau nggak ada namanya saya belum bisa sebut. 再来，明天早上要吃什么? Ya, ini Pak Rega atau Ibu ya. Oke, 明天早上要吃什么? Ya, udah benar Bu. Apa namanya? Cuman 早上nya pakai ZAOSHANG ya. Mungkin tadi kekurangan ketikan saja. 早上. 明天早上要吃什么? Besok pagi mau makan apa? Itu juga boleh. Jadi tergantung kita cara mengekspresikannya ya. Kalimat ini benar ya. Besok pagi mau makan apa gitu ya. 明天早上要吃什么? 再来是 Ibu Deborah ya. 做出来 apakah sama dengan 做出来? 谢谢. Ya, 做nya berbeda ya Bu ya. 早上 ini udah di screenshot. Oke, ya sebentar ya.
ini ada Ibu Rega atau Pak Rega ya. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Ada pertanyaan tambahan lanjutan. Apakah ada tambahan kata yao atau langsung? Oh ini bebas Bu. Jadi nggak masalah ya. 明天早上吃什么？明天早上要吃什么？Jadi yao-nya itu artinya mau ya. Kita mau nanya, kamu besok pagi mau makan apa? Atau besok pagi mau makan, besok pagi makan apa? Itu juga nggak masalah. Itu cuma gaya bahasa aja. Jadi boleh dua-duanya, mau pakai yao atau tidak. Tergantung arti yang kita mau ungkapin. Kayak gitu ya. Besok pagi makan apa? Besok pagi mau makan apa? Nah, kalau mau ada mau, silakan tambahin yao. Jadi nggak ada masalah ya. Bukan masalah, oh boleh pakai yao atau tidak boleh. 不是的, itu bebas ya. Jadi kita mau ekspresikan apa. Nah, kalau yang pertanyaan Ibu Deborah, 做 ini sama 做 ini berbeda Bu konteksnya ya. Kalau ini 做 ini 做 yang atas itu sesuatu yang saya bilang seni atau dia tidak tidak butuh tenaga fisik, nggak terlalu butuh ya, tidak butuh tenaga fisik banget gitu ya, tenaga fisik. Contohnya, nanti ya saya kasih. Kalau ini umum, mau kerjain PR, kerjain apapun, kerjain pekerjaan rumah, itu pakai co. Jadi ini mengerjakannya lebih, mungkin ada yang butuh fisik gitu ya, mengerjakan, mengerjakan. Ya, benar ya. Mengerjakan, kadang-kadang kita butuh yang fisik, keluar keringat, mengerjakan ya. Peras otak, gitu. Tapi kalau yang cuo yang di atas ini biasanya barang-barang karya seni gitu ya. Terus puisi ya. Puisi, terus karya seni itu pakai cuo yang atas. Jadi sedikit berbeda ya. Misalnya 我能做出很多诗句，我能做出很多诗句. Saya bisa bikin sangat banyak puisi. Jadi cuo yang dipakai yang mana teman-teman? Misalnya ya, contoh, 我一年, saya dalam setahun, 能做出很多诗句. Jadi karya saya gitu ya, saya mungkin pintarnya bikin puisi gitu ya. Jadi saya bilang, oh ya, saya bisa bikin sangat banyak. Saya kasih pinin dulu ya, 我能, ini 出 ya, 很多诗 ini puisi ya, 诗句. Puisi-puisi baru lah. Mungkin saya bikin karya puisi baru. Nah, di sini cuanya pakai apa, teman-teman? Ya, pakai cuo yang atas ya. Jadi, memang mereka berbeda. Gitu. Kalau misalnya yang kerjain yang pakai fisik atau peras otak kayak kerja PR, itu biasanya kerjain pakai ini ya. Cuo ye. Gitu ya. Ya, yang atas ya. Seni, terus bikin patung, melukis, itu semua pakai cuo. Makanya orang bilang karya, itu namanya cuopin. Karya seni, misalnya, oh dia pintar bikin patung, bikinnya persis banget, bener ya, pernah lihat ya, atau dia gambar bagus. Nah, kalau orang bilang ini karya seni dia, berarti cuopin. Nah, sekarang saya mau tanya, cuopin, cuonya yang mana? Pinnya ini. Cuopin. Cuo yang mana, teman-teman? Cuopin itu karya seni ya. Ya, cuo yang atas. Yang ini. Karya. Misalnya teman-teman ke galeri gambar gitu ya, oh, 这些都是他的作品. Begitu teman-teman dengar 作品, oh karya, pasti pakai cuo yang ini. Karena ini berhubungan sama yang sesuatu yang seni, yang halus, ya puisi, itu semua pakai ini ya. Oke, terus kalau apa namanya kita bilang penulis namanya 作家 ya, penulis ya, writer, 作家. Maka 作nya yang mana teman-teman? 作家, 作 yang mana? Iya, yang atas. Jadi ada patokan. Oh, ini 作 yang mana?
Kayak gitu ya. Sampai sini oke. Ada pertanyaan dari Ibu Lin Pei. 做作业 gimana tulisnya, teman-teman? Oke ya. Saya lanjut dulu ya. Nanti saya balik kalau teman-teman belum sempat screenshot. PR itu adalah 作业. Ini. 作nya yang ini. Ini PR. Ya, PR-nya bisa PR sekolah, bisa PR rumah, bisa juga PR yang dibawa dari kantor, research, ya. Jadi itu sesuatu yang saya bilang apa ya, bisa seni ya. PR belum tentu apa harus fisik kan? Enggak, seni, terus apa namanya, buah pikiran, ide, itu semua kita bilang PR. Nah, mengerjakannya butuh effort. Butuh effort tuh maksudnya mungkin contoh ya, misalnya saya nggak terlalu pinter lah, ya udahlah saya butuh effort, saya telepon lah Yunita, saya bilang Yunita boleh nggak kasih saya cara untuk kerjaan PR ya. Butuh nggak sih effort fisik untuk kita minta tolong orang, aduh gimana dong tunjukin PR matematika gitu ya. Jadi mengerjakannya pakai so ya, sorry ya, saya tulis ulang di bawah aja. 作业 ini PR. Kalau kalau mengerjakan PR adalah 作业. Jadi semoga teman-teman tidak ini mengerjakan PR. Semoga teman-teman jadi lebih jelas lagi. Oh iya ya, yang ini sama yang ini walaupun bacanya sama, huruf Mandarinnya berbeda, tapi ada cara untuk eh, menghafal, ada patokannya kayak gitu. Ya, tadi yang saya bilang 作家itu penulis ya. Kayak teman-teman suka baca Harry Potter, ya itu pengarangnya terkenal kan. Nah, 作家 itu penulis, pakai 作 yang ini, gitu ya, 作家. 好的, Pak Suyosan, 你做什么? Umumnya pakai yang mana, 老师? Oke, saya belum jawab dulu, tapi teman-teman boleh bantu jawab. 你在做什么? Kamu sedang ngapain? Gitu. Nah, teman-teman, 作家 udah ya, penulis. Boleh bantu saya nggak? Pak Suyosan tanya ya, 你在做什么? Gitu ya. Secara umum kita bilang, kamu lagi ngapain? Nah, 做nya pakai yang mana? Pakai yang mana? Tadi ada 1 dan 2. Pakai yang mana, teman-teman? Saya balik ke sini dulu. Pakai yang mana? Atas atau bawah? Iya, iya yang bawah ya. Wah, pinter ya. Jadi ada patokan teman-teman ya bahwa oh ini ya cara gampangnya. Jadi 你在做什么 itu umum, kita bilang ya biasa-biasa umumnya ya pakai ini ya, mengerjakan secara fisik, butuh badan kita, butuh effort kita, usaha gitu ya. Nah, itu pakai yang ini. So, sampai sini oke? Ya, itu dulu ya teman-teman ya. Kayaknya sudah kejawab semua. Tadi pertanyaan terakhir dari Pak Suyosan tentang cuk. Oke ya. 时间到了是吧? Sudah habis ya waktunya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan bahas ya next time pertanyaan teman-teman yang memang belum kejawab. Tapi hari ini saya scroll udah kejawab semua ya. Lumayan ya. Jadi kita bisa bahas juga sampai cuk perbedaan dari cuk yang sebentar. Saya butuh. Ini cuk yang atas sama cuk yang bawah ya. Oke ya. Baik. Ada pertanyaan Bu Sri. Bu Sri, gimana ya? Coba saya scroll dulu. 做作业. Sebentar. Oh ya, Ibu Sri Novi, 老师 bisa bantu penjelasan kata 却. 却 ini adalah kebalikan, tapi dia partikel, Bu. Dia partikel ya. Jadi misalnya contoh, saya next dulu ya. 却. 却 ini dia partikel. Karena kalau kita artikan tuh dia nggak ada arti direct. Misalnya contoh 去 pergi gitu ya, bukan ini dia partikel, tapi menyatakan sesuatu yang berkebalikan. Menyatakan sesuatu yang berkebalikan. Berkebalikan. Contoh, 我对他很好。他却 contoh
Oke, saya pakai ini. 对不起，他却一次又一次nya di bawah ya, 一次又一次的伤害我，一次又一次，一次又一次的伤害我呀，我对他很好，他却一次又一次的伤害我，伤害itu menyakiti. Ya, menyakiti itu bisa mungkin memfitnah, apapun ya, bebas ya. Jadi, "di sini artinya kalau logika manusia ya, 我对他很好. Logikanya gimana teman-teman? Saya terhadap dia sangat baik. Artinya sikap saya terhadap dia sangat baik. Logikanya bagi orang yang berbuat baik pastinya, oh dibalas dengan kebaikan, benar nggak? Tapi 却 ini menyatakan sesuatu kondisi di mana ada berkebalikan. Artinya, 我对他很好，他却一次又一次的伤害我ya. Jadi saya sama dia sangat baik, tapi dia berkebalikannya berkali-kali itu menyakiti saya ya. Jadi mungkin pernah bohongin saya, pernah fitnah saya, tapi saya masih tetap baik sama dia, tapi dia nggak berubah, masih tetap melakukan hal-hal yang menyakiti saya. Itu namanya 却. Jadi dia partikel ya teman-teman ya, menyatakan sesuatu yang kebalikan. Ya, contoh apa namanya? Kita bilang kita udah baik banget sama dia, tapi kok dia begitu. Nah, ada sesuatu sikap yang berkebalikan. Itu namanya 却. Nah, 我对他很好，他却一次又一次的伤害我. Jadi 却 adalah partikel ya, Bu. Kita perlu masukin di dalam kalimat baru bisa kelihatan, oh pakainya begitu gitu ya. 我在这儿等你很久，你却打一通电话就说不来ya. Jadi kamu malah kebalikannya cuma telepon dan bilangnya nggak mau datang. Padahal saya udah nunggu kamu di sini lama banget ya. Jadi sesuatu yang kebalikan yang membuat orang tersebut kecewa itu namanya 却 kayak gitu ya. Oke, baik. Apa namanya? Ya, kalau kita lanjut pertanyaan sih nggak selesai ya. Baik, ada Dokter Evelyn, nggak apa-apa ya. Saya close dulu ya, 2 pertanyaan terakhir supaya adil buat semua orang ya. Dokter Evelyn tanya, tangci pada sendok itu tangkua ya? Betul, tangkua ya. Tangci itu sendok. Yang ini, Bu. Tang. Kemarin saya jelasin onde juga pakai huruf ini ya. Tangyuan, 就是这个汤, tang itu sup. 汤匙. Ya, 汤匙 ini sendok. Tangnya adalah kuah. Ya, ini saya kotakin ya. Tang yang ikut kelas hari Minggu pasti tahu. Oh iya, tangyuan. Tang ini sup kuah. Ya, tang. Oke, ini terus teman-teman saya saya tunggu teman-teman screenshot sambil jawab pertanyaan Pak Andreas ya. Lalu apakah ada perbedaan yang prinsipal antara neng dan kei? 我可以帮你 atau 我能帮你? Oke, sebenarnya ada di modul, tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak tanya saya, 我可以帮你 di situ saya boleh bantu kamu, sama 我能帮你 itu saya boleh bantu kamu. Di situ mereka sinonim, Pak. Jadi boleh pakai 我可以帮你, 我能帮你. Artinya di situ available, bisa bantu Bapak. Contoh, saya punya waktu atau saya memang bersedia untuk bantu Bapak. Itu namanya 我可以帮你, 我能帮你. Dua-dua boleh dipakai, nggak ada yang salah, Pak. Ya, cuman nanti kalau kita bahas modul 能 可以 sama 会, saya akan kasih tahu teman-teman bahwa sudah nggak usah pusing, 能 untuk apa, 可以 untuk apa, 会 untuk apa. Ya, tapi yang Bapak tanyain ini, teman-teman, yang Bapak tanyain ini, Bapak boleh pakai dua-duanya. Artinya saya bersedia mau bantu atau saya bisa bantu karena saya ada waktu. Kayak gitu ya. Jadi 我可以帮你, 我能帮你.
怎么啦 gitu ya, apa yang saya bisa bantu gitu ya, kenapa? Misal contoh Pak Andreas WA saya bilang, 老师你在忙吗？没有，怎么啦？terus mungkin Pak Andreas bilang ya, 我有事情要请你帮忙 gitu ya, saya ada urusan mau minta tolong 老师. Terus saya bilang, oh 我可以帮你 atau 我能帮你. Saya akan jawab dua-duanya ini boleh ya, jadi boleh dipakai Pak. Kalau perbedaan prinsipal nanti ya Pak, pas kita bahas 能, 可以 sama 会. Oke ya, itu saja. Ibu Dila tanya, 老师 kelasnya hari apa aja? Kelasnya hari Jumat ya sama hari Minggu. Untuk lebih detailnya nanti Ibu Dila boleh kontak ke Pancang ya untuk jam-jamnya dan bagaimana join ke grupnya. 好，我们先到此下课，kita sampai di sini dulu. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家天天愉快，semoga setiap harinya teman-teman menyenangkan. 再见，拜拜。